Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima pada pelajaran KWU kelas 12 keperawatan, kita akan membahas perekrutan penempatan sumber daya alam. Nah, rekrutmen atau seleksi dan juga penempatan. Pengertian rekrutmen, tugas Departemen SDM adalah mengisi jabatan dengan SDM yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan itu. Nah, untuk pengisian jabatan-jabatan dengan SDM-nya yang mempunyai pengetahuan dan juga keahlian, sikap mentalnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, termasuk salah satu kunci keberhasilan usaha. Nah, dimana kalau kita memiliki perusahaan, entah itu perusahaan misalkan dalam bidang industri dan juga home industry, itu biasanya juga kita perekrutan pegawai itu harus melakukan selektif terlebih dahulu. Apakah calon para pegawai itu bisa memenuhi syarat dengan apa yang kita inginkan apa tidak. Kalau memenuhi syarat, mungkin dia bisa lolos dan bisa mulai melakukan pekerjaan. Nah, seperti itu rutenya ya. Terus kemudian tujuan dari rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan. Nah, jadi kalau memutunya juga sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Nah, jadi biasanya kalau untuk kita mau merekrut para pegawai baru, misalkan yang pertama syarat-syaratnya ya, misalkan laki kah atau perempuan kah, misalkan batas usianya dari minimal berapa sampai berapa, terus lulusan ijazah terakhir cuman minimal misalkan sarjana atau SLTA. Selanjutnya memiliki sertifikat ini. Itu tergantung bagaimana dari pihak perusahaan tersebut merekrutnya ya, tergantung memintanya model seperti apa. Misalkan juga jumlah pegawai yang akan direkrut ya, misalkan juga honornya seperti itu. Jadi harus dijabarkan. Jadi misalkan ketika ada MOU dengan pihak industri dan juga para calon pekerja, itu ada keterkaitan dan tidak ada kedua belah pihak yang saling dirugikan. Nah, selanjutnya untuk pengertian seleksi. Nah, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Nah, jadi kalau untuk seleksi itu sendiri biasanya kalau sudah administrasinya ya sudah lulus, misalkan registrasinya begini lulus, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, misalkan yaitu tahap seleksi. Seleksi itu macam-macam, ada misalkan contohnya seperti seleksi tes tulis, nah ada praktek atau bahkan pengetahuan umum atau memang keahliannya, itu tergantung bagaimana pihak yang ingin menyeleksinya. Selanjutnya beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu surat-surat rekomendasi, kemudian borang format lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik dan juga TPA, dan juga tes kepribadian dan juga tes psikologi, wawancara, asesmen dan juga center dan drug test. Nah, jadi beberapa poin ini jadi kalian harus melewati tahap-tahap. Ya, jadi kalau dari tahap-tahap tersebut kalian bisa lolos, ya otomatis bisa siap bekerja ya. Jadi yang terpenting itu surat-suratnya ya, surat-surat rekom, kemudian lamarannya ya, surat lamaran. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana cara proses pembuatan lamaran pekerjaan dan juga daftar riwayat hidup, cara penulisan bagaimana, itu biasanya dilihat ya. Terus kemudian tes kemampuan atau dari akademiknya ya, dari keahlian. Kemudian tes kepribadian, nah itu biasanya masalah dengan psikologi dan juga kondisi kejiwaan kita. Jadi tidak mungkin kan kalau kondisi kejiwaan kita terganggu dari pihak perusahaan merekrut kita. Jadi harus benar-benar
sehat jasmani dan juga rohani pastinya. Dan juga melakukan tes wawancara. Nah, untuk melakukan tes wawancara itu misalkan wawancaranya terserah pertanyaan dari pihak industri yang memberikan pertanyaan. Misalkan saya memberikan contoh, misalkan teknik wawancara yang simpel-simpel ya. Misalkan namanya siapa, asalnya mana, sudah menikah apa belum, lulusan mana, dulu pernah bekerja di mana, apa yang kamu lakukan, kira-kira kalau saya begini kamu harus bagaimana, kira-kira kalau perusahaan maju itu kamu harus bagaimana, kira-kira kalau perusahaanmu bangkrut itu kamu harus bagaimana. Nah, itu contoh ya, contoh minimal seperti itu. Nanti kalau pertanyaannya lebih berbobot lagi ya itu berarti usaha kamu nanti bagaimana kamu bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, itu kalau kemudian asesmen center dan juga track test. Nah, mungkin ada tes tulis ya. Jadi tes tulis itu misalkan kemampuan dari kalian sendiri, bahan yang mata diuji, misalkan perekrutan perawat ya pelajarannya seputar tentang dunia kesehatan. Kalau perekrutan misalkan seperti permesinan ya permesinan. Nah, seperti itu. Dan juga biasanya ada teori umum, biasakan membahas tentang undang-undang, kenegaraan, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian penempatan para karyawan baru. Nah, ini telah selesai menjalankan program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keahlian yang dimilikinya. Nah, salah satunya penempatan staffing terdiri dari 2 cara. Yang pertama, karyawan baru dari luar perusahaan dan juga penugasan di tempat yang baru bagi karyawan lama disebut establishment atau penempatan internal. Lah, kalau untuk membahas tentang karyawan baru ini nanti sesuai dengan MOU kita dengan perusahaan. Misalkan kamu melamar bagian staff ya, kamu nanti kalau sudah lulus di bagian staff ya, mungkin manajer marketing, misalkan seperti itu ya, nanti juga ditempatkan di manajer marketing. Nanti juga bagian pergudangan di bagian akan ditaruh di bagian pergudangan. Nah, kalau untuk contoh nomor 2 penugasan di tempat baru, misalkan kamu pernah bekerja di suatu perusahaan, misalkan perusahaan pabrik tekstil. Nah, kemudian tidak membuka cabang, misalkan pabrik tekstilnya di Pasuruan. Nah, pabrik itu membuka cabang misalkan di daerah Banyuwangi. Nah, itu untuk perekrutan mungkin ini sejenis mutasi ya. Itu bisa dilakukan kapan saja, tergantung kamu siap apa tidak. Ya, otomatis kalau kamu bekerja sama dengan pihak seperti itu, harusnya kamu harus siap mau ditempatkan di mana saja. Nah, pilih lanjut atau berhenti. Nah, seperti itu. Kalau kamu siap, kamu akan ditempatkan di Banyuwangi nanti sesuai jabatan yang kamu punyai sebelumnya, atau kamu bisa naik jabatan. Selanjutnya promosi. Promosi terjadi apabila seseorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran dan juga tanggung jawab level. Nah, ini promosinya itu biasanya bisa seperti mutasi ya, mungkin di Pasuruan kamu jabatannya karyawan biasa, kemudian kamu direkrut sama perusahaan, kemudian di bagian Surabaya kamu bisa dinaikkan level jabatan, misalkan seperti manajer marketing, seperti itu. Untuk transfer dan juga demosi adalah 2 kegiatan utama menempatkan karyawan lainnya yang ada pada perusahaan. Misalkan transfer terjadi kalau karyawan dipindahkan dari suatu bidang ke tugas lainnya di tingkat hampir baik tingkat gajinya, tanggung jawabnya maupun strukturnya. Ya, jadi misalkan saya bekerja di perusahaan ini, kalian perusahaan B ya, saya di A, kalian di B misalkan. Kemudian ada suatu mungkin penukaran wilayah ya, tapi mungkin kalau untuk jabatannya ini tergantung dari pihak manajemen atas ya. Misalkan kamu tetap jabatannya tetap, kalau mungkin bisa naik pangkat ya juga it's okay, tidak masalah. Nah, itu tapi masih dalam naungan satu perusahaan dan pastinya ada peningkatan gaji dan juga tanggung jawab dan juga tingkat strukturalnya pasti juga berbeda. Tapi kalau gaji mungkin sama, tergantung bagian kamu yang
punya. Nah, demikian materi hari ini. Jika kurang jelas bisa bertanya ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.